Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auxilia Putri Ardika dari kelas 12 MIPA 8, nomor presensi 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi sejarah, yaitu Indonesia pada masa reformasi. Masa akhir Orde Baru terjadi pada tahun 1997, karena masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah. Lalu saat itu juga terjadi krisis multidimensional yang menyebabkan masyarakat menuntut adanya suatu perubahan. Krisis multidimensional dibagi menjadi 5, yaitu 1. Krisis moneter yang disebabkan oleh efek domino. 2. Krisis sosial yang terjadi karena anti-Tionghoa. Yang ketiga, krisis politik terjadi karena dualisme partai. Nomor 4, krisis hukum. Terjadi karena pemerintah belum mampu menciptakan keadilan. Nomor 5, krisis kepercayaan, yaitu ketidakkemampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan. Tuntutan demokrasi bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Agenda utamanya yaitu turunnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden. Pada perkembangannya, gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan aktivis demokrasi ini menyuarakan beberapa agenda reformasi, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, penghapusan duifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Setelah penyampaian sejumlah tuntutan reformasi yang semakin mengalir deras, dapat disimpulkan 3 hal. Pertama, perlunya melaksanakan reformasi total. Kedua, menyampaikan keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Ketiga, mendesak dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Tuntutan yang disampaikan Harmoko mendapat tanggapan dari Presiden Soeharto. Akan tetapi, tanggapan Presiden Soeharto tersebut tidak diterima. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara. Saat itu, seluruh insan pertelevisian diundang ke Istana Merdeka untuk mengabadikan momen tersebut. Presiden Soeharto mengumumkan sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden B.J. Habibie akan melanjutkan masa jabatan Presiden. Wakil Presiden B.J. Habibie pun segera dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri Presiden Soeharto tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Presiden B.J. Habibie mengawali era reformasi dengan menghadapi ketidakstabilan dan ancaman disintegrasi pasca kerusuhan Mei 1998. Adapun kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sebagai berikut. A. Pembebasan tahanan dan narapidana politik. Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik pada masa Orde Baru. Yang kedua, kebebasan pers. Keberadaan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1994 tentang pemerintah dapat membatalkan SIUPP merupakan faktor yang menghalangi perkembangan pers pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ketentuan pembatalan SIUPP dihapuskan. Yang ketiga, pembentukan partai politik. Presiden B.J. Habibie merupakan perubahan di bidang politik dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik.
Yang keempat, pelaksanaan pemilu 1999. Penyelenggaraan pemilu 1999 merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang kelima, mengatasi disintegrasi bangsa. Kebijakan penting Presiden B.J. Habibie adalah pelaksanaan referendum di Timor Timur. Ia bertekad untuk menuntaskan masalah Timor Timur yang telah menghantui Indonesia sejak masa Orde Baru. Yang keenam, kebijakan dalam bidang ekonomi. Masalah ekonomi merupakan fokus utama bagi Presiden B.J. Habibie. Ia berhasil memperbaiki nilai tukar rupiah dari 17.000 US dollar menjadi 6.000 per US dollar. Yang terakhir yaitu kebijakan otonomi daerah. Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dengan gagasan mendekatkan negara dengan masyarakat. Itulah beberapa penjelasan dari bab Indonesia pada masa reformasi. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.